Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu Caimin respon skenario Prabowo Ganjar di Pilpres ya. Koalisi bubar ya. Jadi kalau responnya seperti itu, kalau ada duet maut Prabowo Ganjar, yang otomatis ya keinginan dari PKB yang menginginkan minimal ya wapres ya, syukur-syukur presiden ya, meskipun itu tidak mungkin ya, dengan elektabilitas saat ini Caimin yang tidak begitu moncer amat ya. Ternyata kalau duet maut ini direalisasikan ya, pasti akan kepentingan dari PKB tidak diakomodasi dan responnya bubar gitu ya. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menegaskan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KIR yang diisi PKB dan Gerindra akan bubar bila Prabowo Subianto memilih Ganjar Pranowo sebagai cawapres maju Pilpres 2024. Ya berarti koalisinya bubar dong, kata Caimin di kantor DPP PKB Jakarta Kamis saat menjawab kemungkinan Prabowo memilih Ganjar di Pilpres. Caimin juga memastikan partainya tak tertarik untuk mengusung duet Prabowo Ganjar. Ia juga memastikan belum mendengar adanya partai politik yang menginginkan duet Prabowo Ganjar. Sampai hari ini saya belum mendengar satu partai pun yang mengusung itu, kata dia. Meskipun demikian, Caimin menegaskan koalisi KIR yang dibangun PKB dan Gerindra masih solid. Ia juga membuka peluang Prabowo akan diusung sebagai capres oleh koalisi KIR. Tapi saya masih meyakini Pak Prabowo paling memungkinkan untuk kita usung. Ya sama-sama memungkinkan. Tapi di antara calon-calon yang ada selain saya sendiri tentu saja ya Pak Prabowo, kata dia. Isu duet Prabowo Ganjar mulai terdengar usai keduanya mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara panen raya di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah Kamis. Dalam acara itu mereka bertiga juga tampak melakukan selfie atau swafoto di tengah sawah. Prabowo diketahui telah membuat koalisi bersama PKB, sementara itu PDIP sebagai partai yang punya kursi terbanyak saat ini belum juga memutuskan dukungannya di gelaran pesta demokrasi mendatang. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait dengan konstelasi politik saat ini yang sangat-sangat sensitif ya, ketika seseorang itu menemui ketua umum ya atau siapapun itu, pasti orang berspekulasi ya. Apalagi jelang Pilpres 2024, dan ketika ada seseorang mendekati seseorang yang lain, itu pasti akan ada juga ya spekulasi atau sinyal yang akan muncul, yang sudah ramai di media tentang isu duet maut ya Prabowo Ganjar ya, meskipun belum ada statement jelas bahwasanya ini ya salah satu penjajakan, tetapi orang ya pasti akan menilai semuanya itu ya bukan dilakukan kebetulan ya, apalagi di tahun politik sekarang yang semakin hari semakin panas jelang tanggal pendaftaran baca pres dan baca pres dalam Pilpres. Dan segala skenario ya pasti akan coba untuk diotak-atik ya dari Presiden Jokowi sendiri. Dan memang ia ya saat ini yang benar-benar sibuk untuk mempersiapkan presiden pengganti Presiden Jokowi ya, Presiden Jokowi itu sendiri ya, yang ini ada termasuk anomali karena belum pernah gitu ya, kalau kita melihat presiden sebelumnya itu sangat sibuk untuk mempersiapkan penggantinya gitu ya. Kita tidak pernah mendapatkan ya pada pemerintahan Presiden SBY, pun juga tidak pernah pada pemerintahan Megawati ya. Yang terjadi ketika mereka jelang masa berakhir pemerintahannya ya sudah gitu ya. Yang terakhir kalau kita ingat pada masa akhir pemerintahan SBY mengundang Jokowi ke istana gitu ya, tanpa ada pemberitaan misalnya SBY mengendorse ya seseorang yang akan digadang-gadang ya menjadi penggantinya gitu ya. Dan ini adalah tanda-tanda ya pemimpin yang tidak mau
apa namanya, lengser gitu ya, ingin terus memerintah. Nah, ini bahaya. Kalau sudah kesepakatannya 5 tahun kali 2 ya sudah selesai. Apalagi saat ini berbagai macam indeks yang dicatat ya untuk penilaian segala aspek kinerja Presiden Jokowi Ma'ruf ya, belum terlihat tanda-tanda yang membahagiakan ya. IPK kita turun gitu ya, dari 40 38 ke 34, dan ini terpuruk sejak periode reformasi ya. Pun juga untuk bagaimana kebebasan bicara direpresif gitu, ekonomi melambat, lesu dan lain sebagainya ya. Apalagi praktek KKN itu malah tidak ada perbaikan dan cenderung tumbuh subur gitu ya di era pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin ya. Maka yang paling rasional ya, nggak mungkin juga apa namanya kinerja yang amburadul seperti ini ya, belum aspek-aspek yang lain menginginkan untuk menambah jabatan ataupun ya apa namanya sampai mengendorse siapa pengganti presiden. Nah, memang pasti ada kepentingan yang ingin diamankan ya ketika presiden itu berganti ya, agar rezim itu tetap berlanjut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.